Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan apa yang menjadi pembahasan kitab Tazkiyatun Nafs yang sekarang sudah sampai pada kaidah yang ke-8 atau 9 yang berkaitan dengan ujub, bangga terhadap amalan diri sendiri yang biasanya dibarengi dengan ar-riya, yaitu ingin dilihat, ingin dipandang, ingin disanjung. Dan kedua penyakit hati itu biasanya saling berkaitan. Maka sebelum membahas tentang itu, kita akan membacakan hadis yang agak panjang, hadis yang disampaikan, yang diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang mana ketika itu Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, yatlu alaikum al-ana rajulun min ahlil jannah. Ketika itu para sahabat sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu Nabi mengatakan, yatlu alaikum al-ana rajulun min ahlil jannah. Akan ada seseorang yang lewat di hadapan kalian, salah seorang penduduk surga. Fatala'a rajulun minal ansor, maka yang keluar adalah seorang dari kalangan Ansor. Dan masih ada bekas wudunya, yang itu kelihatan dari jenggotnya yang masih basah, sambil dia menenteng kedua sandalnya di tangan kirinya. Di hari yang kedua sama yang dikatakan oleh Rasul alaihi salatu wasallam kepada para sahabatnya, akan muncul, akan lewat di hadapan kalian salah seorang penduduk surga. Maka yang muncul sama laki-laki tadi, laki-laki dari kalangan Ansor, sambil membawa atau menenteng kedua sandalnya di tangan kirinya. Hari yang ketiga sama, Nabi mengatakan ucapan yang sama, dan yang muncul pun laki-laki yang sama. Maka setelah Rasulullah alaihi salatu wasallam pergi, ada sahabat yang penasaran, yaitu Abdullah ibn Amr ibn al-As. Penasaran apa yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Karena orang Ansor ini sudah mendapatkan jaminan surga dari Rasul alaihi salatu wassalam. Dan tentu Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan demikian berdasarkan wahyu. Orangnya masih hidup, tapi sudah mendapatkan jaminan surga. Kalau kita mendapatkan jaminan surga, tinggal ongkang-ongkang kaki. Kalau diibaratkan. Jadi laki-laki ini masih hidup,
tapi sudah mendapatkan jaminan surga dari Rasul alaihi salatu wasallam, min ahlil jannah. Maka Abdullah ibn Amr ibn al-As ini penasaran, kira-kira apa yang menyebabkan orang ini mendapatkan jaminan surga dari Rasul alaihi salatu wasallam. Maka Abdullah ibn Amr ibn al-As ini mengejar laki-laki ini. Kita lihat tamaknya sahabat ini. Dia kejar tuh. Dia cari cara bagaimana dia bisa menginap di rumahnya. Karena ingin tahu amalan apa yang menyebabkan dia mendapatkan jaminan itu. Maka dia kejar, dia sampaikan alasannya bahwa saya sedang ada masalah dengan bapak saya. Dan saya bersumpah tidak akan pulang ke rumah selama 3 hari. Tujuannya agar dia bisa menginap di rumahnya. Maka dia minta, bisa enggak saya menginap di rumahmu selama 3 hari? Maka laki-laki Ansar ini, ya silahkan menginap di rumah saya. Maka menginaplah Abdullah ibn Amr ibn al-As ini di rumah seorang laki-laki dari kalangan Ansar ini. Maka dilihat kehidupan laki-laki ini di rumahnya. Amal ibadah apa yang dia lakukan? Ternyata biasa-biasa saja. Enggak ada yang istimewa, enggak ada yang lebih. Dan bahkan dia tidak melaksanakan sholat malam. Hanya kalau pada malam hari, kalau dia bangun, dia berzikir, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai nanti waktu subuh bangun melaksanakan sholat subuh berjamaah. Selama 3 hari itu yang dilihat oleh Abdullah ibn Amr ibn al-As ini. Tidak ada amalan yang istimewa, yang lebih. Maka seolah-olah Abdullah ibn Amr ibn al-As ini meremehkan amalan orang Ansar, ya, kalau begitu mah saya juga bisa. Kemudian setelah 3 hari datang menemui laki-laki Ansar ini bahwa sebenarnya saya tidak ada masalah dengan bapak saya. Enggak ada masalah. Hanya karena saya ingin tahu amalan apa yang Anda lakukan sampai-sampai Rasul mengatakan bahwa Anda adalah termasuk ahli surga. Saya ingin tahu, saya ingin bisa mendapatkan keutamaan yang Anda dapatkan, agar saya bisa mencontohnya, agar saya bisa mengamalkan. Maka laki-laki Ansar ini mengatakan, amalan saya sebagaimana yang Anda lihat selama 3 hari, enggak ada yang istimewa, enggak ada yang lebih. Maka pergilah Abdullah ibn Amr ibn al-As. Belum sampai jauh dipanggil, kemari, ta'al. Bahwa amalan saya sebagaimana yang Anda lihat. Tetapi saya tidak memiliki rasa dengki, rasa hasad kepada seorang pun. Tidak memiliki rasa dengki, rasa hasad kepada seorang pun. Maka Abdullah ibn Amr ibn al-As, hadzal ladzi la nutik. Inilah yang kami tidak mampu. Jadi laki-laki Ansari ternyata tidak memiliki rasa dengki, rasa hasad terhadap kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seseorang. Dan keduanya termasuk amalan hati.
Amalan hati. Dan yang dilakukan bukan amalan hati yang istimewa, yang mulia. Bukan, kan masih ada amalan hati yang mulia, yang istimewa daripada rasa dengki dan rasa hasad. Contohnya ikhlas, sabar, tawakal, husnudzon. Artinya yang dilakukan biasa saja. Ini menunjukkan bahwa amalan hati itu lebih berat daripada amalan yang zahir, yang nampak. Lebih berat. Yang sampai Abdullah ibn Amr mengatakan, hadzal ladzi la nutik, inilah yang kami tidak mampu. Padahal seorang sahabat. Ini menunjukkan bahwa amalan hati itu lebih berat daripada amalan yang nampak, amalan yang zahir. Seseorang bisa sholat sebagaimana sholatnya Rasul alaihi salatu wassalam. Dari gerakannya, dari ucapannya. Bisa, semua orang bisa. Semua orang bisa puasa sebagaimana puasanya Rasul alaihi salatu wassalam. Seorang bisa melaksanakan ibadah haji sebagaimana hajinya Rasul alaihi salatu wassalam. Semuanya bisa. Tapi amalan hati belum tentu semua orang bisa melakukannya. Karena memang berat. Nah, ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya amalan hati yang sesuai pembahasan kita adalah tentang ujub. Bangga dengan amalan dirinya sendiri. Yang biasanya disertai dengan riya, ingin dilihat, ingin dipandang, ingin disanjung. Itulah yang menjadi pembeda antara satu dengan yang lainnya. Contoh misalnya orang sholat. Sholat berjamaah, berdampingan di shaf yang sama, di shaf pertama, dengan bacaan yang sama, dengan gerakan yang sama, waktu yang sama, bisa jadi nilai pahalanya berbeda. Nilai pahalanya berbeda. Kan disebutkan dalam hadis Rasul alaihi salatu wassalam, wa ma kataba illa usra salatihi. Bisa jadi yang dicatat dari pahala hanya 1/10-nya, bisa jadi hanya 1/9-nya, bisa jadi hanya 1/7-nya, dan seterusnya. Jadi tidak sama walaupun sholatnya sama, di shaf yang sama, bacaan sama, gerakan sama. Apa yang membedakan? Apa yang ada dalam hatinya? Dari rasa khusyuk. Dari amalan hati. Dan bahkan bisa jadi perbandingan nilai pahalanya itu antara timur dan barat. Antara timur dan barat. Yang menjadi pembeda adalah al-khusyuk fi sholatihi, antara satu dengan yang lainnya. Maka inilah yang membedakan kita dengan para sahabat. Sahabat-sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Kita sholat, sahabat juga sholat. Kita puasa, para sahabat juga puasa. Kita berzakat, para sahabat juga berzakat. Kita berinfak, sahabat juga berinfak. Tapi pahala antara kita dengan apa yang dilakukan oleh sahabat berbeda. Contoh dalam sebuah hadis Rasul alaihi salatu wassalam, "Lau anna ahadakum anfaqa misla Uhudin dahaban ma balagha nasifahu ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu."
Jadi salah seorang di antara kalian misalnya menginfakkan emas sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu kan panjangnya saja itu 7 kilometer gunung Uhud itu. Lebarnya 2-3 kilo. Tingginya 350 meter, sekitar 350 meter. Jadi panjangnya itu 7 kilo, berarti di sini sampai mana tuh kalau 7 kilo? Pak Busro? Sampai Roxy. 7 kilo. Lebarnya sekitar 3 kilo. Jadi kalau seseorang menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, sampai sekarang belum ada. Berarti berapa ribu ton itu. Jadi kalau kita menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, itu enggak ada bandingannya dengan apa yang diinfakkan oleh sahabat walaupun segenggam atau 2 genggam kurma. Berapa? 2 genggam kurma. Kalau sekarang orang diberikan kurma, enggak dimakan. Kalau bulan Ramadan diberikan kurma, ya pilih gorengan. Karena kurma sunnah, gorengan wajib. Nah, gitu kan. Kalau orang Indonesia. Jadi enggak dimakan. Padahal datangnya jauh loh. Lebih milih gorengan. Jadi infaknya sahabat segenggam atau 2 genggam kurma itu lebih besar nilainya daripada apa yang kita infakkan sebesar gunung Uhud dari emas itu. Yang menjadi pertanyaan, apa yang membedakan? Apa yang menjadi pembeda itu? Kok nilai ibadah mereka itu bisa demikian hebatnya? Dan ternyata letaknya itu ada di dalam hati. Ada di dalam hati. Para ulama menjelaskan bahwa mereka berinfak pada zamannya itu dorongan motivasinya itu enggak ada seperti sekarang. Karena orang yang berislam masih sedikit. Yang bisa jadi mengatakan, saya berinfak, apa yang saya dapatkan? Benar enggak apa yang saya lakukan ini? Jadi dorongannya itu enggak begitu banyak. Bahkan godaannya lebih banyak daripada dorongan motivasinya. Kan mereka diintimidasi, dikejar-kejar. Jadi kalau bukan karena keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan berinfak. Nah, kalau sekarang orang berinfak mudah. Motivasinya ada, bisa jadi ingin dilihat, bisa jadi ingin disanjung. Berbeda, sehingga itulah yang menyebabkan perbedaan. Apa yang kita lakukan dari ibadah sekarang dengan apa yang dilakukan oleh sahabat. Jadi para sahabat secara umum itu lebih mulia, lebih baik daripada generasi setelahnya. Walaupun ikhtilaf para ulama kalau secara individu. Contoh misalnya Muawiyah, sahabat, seorang pemimpin dengan Umar bin Abdul Aziz. Bukan sahabat, tapi pemimpin juga. Kalau dilihat secara individu, mungkin secara zahir lebih baik Umar bin Abdul Aziz. Dari sisi keadilannya, dari sisi kezuhudannya, lebih nampak Umar bin Abdul Aziz. Tapi apakah Umar bin Abdul Aziz lebih mulia daripada Muawiyah? Secara zahir mungkin bisa. Tetapi secara hati inilah yang menjadi pembeda. Bahwa para ulama mengatakan Muawiyah lebih utama daripada Umar bin Abdul Aziz.
Yang menjadi pembeda tadi masalah hati, keikhlasan, ketawaduan. Nah, ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah hati itu sangat berat. Apalagi yang berkaitan dengan ujub, dengan riya. Yang memang tabiat manusia itu ingin disanjung, ingin dilihat, ingin dipuji, tabiat manusia itu. Dan dia bangga dengan amalannya, dengan apa yang dilakukan, dengan apa yang dia kerjakan. Dan kalau orang sudah terjangkit penyakit demikian, biasanya menghilangkan rasa ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala lagi. Motivasinya bukan karena Allah taala lagi. Maka kedua penyakit ini harus kita lawan. Jangan sampai tumbuh berkembang dalam hati. Karena nggak ada gunanya sebesar apapun amalan yang kita lakukan, kalau motivasinya dua penyakit itu, sudah selesai, nggak ada gunanya. Walaupun menginfakkan emas sebesar gunung Uhud sekalipun, nggak ada gunanya. Maka inilah bahwa amalan hati itu lebih berat daripada amalan yang zahir, yang nampak. Sehingga kedua penyakit ini harus kita hindari, harus kita lawan. Karena itu bisa menghilangkan keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inti dari ibadah itu kita mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Tidak kita sekutukan dengan yang lainnya. Loh, kalau orang beribadah karena ujub kan dia mensekutukan Allah. Menyamakan Allah dengan dirinya. Seolah-olah dia beribadah karena kehebatannya, karena kemampuannya. Demikian juga dengan riya, ingin dilihat oleh orang lain. Berarti menyamakan Allah dengan orang lain. Mensekutukan Allah dengan orang lain dalam ibadahnya. Jadi kita tanamkan dalam hati bahwa kita beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan keikhlasan itulah Allah Subhanahu wa taala akan menerima amal ibadah kita. Sebagai contoh misalnya, ada dalam hadis Rasul alaihi salatu wasallam disebutkan tentang seorang wanita pezina, imra'atun bagi, yang ketika itu di tengah padang pasir dia melihat seekor kalbun yang sedang kehausan, hampir matilah, mengelilingi sumur yang ada isinya, yang ada airnya. Maka seorang wanita pezina ini melepaskan sepatunya, kemudian masuk ke dalam sumur mengambil air dengan sepatunya itu. Kemudian naik, kemudian disodorkan kepada kalbun atau anjing itu. Yang dengan kejadian itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan faghfira laha. Allah mengampuni semua dosa-dosanya. Yang bisa jadi wanita ini belum melakukan kebaikan. Tapi Allah mengatakan faghfira laha, Allah mengampuni semua dosa-dosanya.
dengan sebab dia memberikan air minum kepada kalbun yang sedang kehausan hampir mati di tengah padang pasir. Apa yang menyebabkan itu? Apa yang ada dalam hatinya? Al-ikhlasu lillah. Dari mana kita melihat? Dari sisi mana kalau wanita ini ikhlas dalam melakukan apa yang dia kerjakan? Ada banyak sisi yang bisa kita lihat. Yang pertama, di tengah padang pasir, tidak ada seorang pun yang melihat. Hanya dia dengan kalbun saja. Sehingga pada saat itu dia tidak mengharapkan pujian, dia tidak mengharapkan sanjungan karena nggak ada seorang pun yang melihatnya. Bayangkan dia turun, seorang wanita yang bisa jadi mencelakakan dirinya. Bisa jadi mencelakakan dirinya. Tapi dia melakukannya. Kalau seorang lelaki mungkin dia kuat, dia sanggup, tapi dia seorang wanita yang dia lemah, tapi dia turun ke dalam sumur itu mengambil air dengan sepatunya, menunjukkan apa yang dia lakukan ikhlas karena Allah. Yang berikutnya, yang dia tolong bukan manusia. Ya, kalau manusia yang ditolong mungkin dia mengharapkan imbalan jasa. Muncul dalam hatinya untuk mendapatkan imbalan jasa. Tapi yang ditolong adalah seekor kalbun, binatang yang mungkin bisa jadi sebagian orang merasa jijik. Dan tidak mungkin seekor kalbun akan mengucapkan terima kasih, nggak mungkin juga. Jadi apa yang dilakukan oleh wanita ini menunjukkan ikhlas apa yang ada dalam hatinya. Jadi semua sisi untuk mengharapkan dari sisi dunia tidak ada. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan faghfira laha. Allah mengampuni semua dosa-dosanya. Nah, ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan hati itu sangat penting. Yang harus kita perhatikan, yang harus kita berikan perhatian khusus kepadanya. Karena sebesar apapun kebaikan amalan yang kita lakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada faedahnya, tidak ada artinya. Apalagi kedua penyakit tadi, ujub dan riya. Oleh karenanya Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan di dalam hadisnya yang berkaitan dengan ujub ini, Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan salasun muhlikat. 3 hal yang bisa membinasakan kalau itu ada pada diri seseorang. Yang pertama yang disebut oleh Rasul alaihi salatu wasallam, suhun muta'un. Seseorang yang memiliki sifat pelit dan itu selalu diikutinya. Tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah, tidak mau memberikan kepada orang yang membutuhkan. Suhun muta'un. Yang kedua kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, hawaun muttaba'un, hawa nafsu yang selalu diikuti. Hawa nafsu yang selalu ingin diikutinya.
Dan yang ketiga yang berkaitan dengannya, ijabul mar'i binafsihi. Bangganya seseorang kepada dirinya sendiri. Berarti rasa ujub ini membinasakan seseorang, termasuk hal-hal yang membinasakan seseorang. Karena dengan ujub ini akan menghilangkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia akan bersyukur kepada dirinya sendiri. Tidak lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang dilakukan dari amalan merasa bahwa itu adalah berkat kemampuannya, berkat kehebatannya. Sehingga menghilangkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan penyakit itu akan merendahkan orang lain. Akan merendahkan orang lain. Merasa dirinya lah yang paling hebat. Merasa dirinya lah yang paling utama, yang paling afdol. Sehingga memandang rendah orang lain. Dan yang ketiga, dengan penyakit itu akan menghilangkan rasa tawaduknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa tawaduknya kepada sesama manusia. Dan ini sangat berbahaya, dan akan muncul sikap takaburnya, sikap sombongnya pada dirinya. Sama dengan riya, ingin disanjung, ingin dilihat, ingin dipuji oleh orang lain. Sehingga intinya bahwa kita dalam beribadah hanya mengikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua yang kita lakukan, yang kita kerjakan adalah berkat dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memiliki perhatian yang secara khusus dari amalan-amalan hati ini. Dari keikhlasan, dari kesabaran, dari tawakal kita, dari penyakit-penyakit yang lainnya yang bisa menggerogoti amalan-amalan kita tadi. Dari riya, dari ujub. Yang semoga kalau kita mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan karunia kepada kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kematian yang baik, ujung kehidupan yang baik. Dan banyak doa yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam untuk bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Demikian juga diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Imran ayat 193 yang seyogyanya kita baca setiap waktu. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wa tawaffana ma'al abrar, ya Allah matikanlah kami beserta dengan orang-orang yang baik. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ketawakalan kita kepada Allah, sebagai bentuk pasrahnya kita kepada Allah, sebagai bentuk kita sangat bergantung kepada Allah. Doa yang layak untuk kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Imran ayat 193 194. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman
an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Kita minta agar akhir kehidupan kita adalah kehidupan yang baik. Karena seseorang itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah, perjalanan selanjutnya itu akan mudah untuk masuk ke dalam surga. Dan seseorang itu meninggal sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaan dalam kehidupannya. Man ada ala syai'in mata alaihi. Orang siapa yang memiliki kebiasaan sesuatu, maka Allah akan meninggalkan sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaan. Maka agar kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, kita membiasakan hal-hal yang baik. Hal-hal yang soleh. Kita biasakan dirinya. Sebagai contoh misalnya, yang mudah-mudahan contoh ini memberikan motivasi bagi kita untuk berharap, senantiasa berharap kepada Allah agar meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Imam Abu Zur'ah rahimahullahu ta'ala ketika dalam keadaan sakaratul maut, ajal sudah hampir tiba, maka sahabatnya Muhammad ibn Muslim membesuknya untuk menguatkan hatinya. Diajaklah sahabatnya Abu Hatim membesuk Imam Abu Zur'ah ini. Maka Muhammad ibn Muslim ini menyuruh Abu Hatim untuk menalkinkan, karena sudah dalam keadaan sakaratul maut, untuk menalkinkan dengan kalimat la ilaha illallah, agar ucapan terakhirnya adalah kalimat la ilaha illallah. Maka Abu Hatim merasa enggan, merasa malu karena kedudukan dari Imam Abu Zur'ah ini. Maka memberikan usulan, bagaimana kalau kita membacakan hadis saja? Membacakan hadis. Yaitu hadis yang berkaitan dengan keutamaan kalimat la ilaha illallah. Maka mulailah Muhammad ibn Muslim ini membacakan hadis. Sebagaimana biasa dimulai dengan haddatsana fulan, haddatsana fulan. Maka ketika membacakan hadis, Muhammad ibn Muslim ini berhenti pada kalimat, pada nama, sebuah nama Abdul Hamid. Haddatsana Abdul Hamid. Dan dia lupa kelanjutan hadis itu. Sama sekali tidak ingat, seolah-olah belum pernah mendengarkannya, belum pernah membacanya, belum pernah menghafalnya. Lupa sama sekali. Kemudian Abu Hatim melanjutkan, mengulangi kembali. Sama, berhenti pada haddatsana Abdul Hamid. Lupa sama sekali. Dan yang terjadi justru Imam Abu Zur'ah yang dalam keadaan sakaratul maut membacakan hadis itu dari awal sampai akhir. Sampai pada kalimat man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kemudian menghembuskan nafas yang terakhir. Ucapan yang terakhir adalah kalimat la ilaha illallah. Ternyata kalau kita telusuri sang imam ini, kehidupan sehari-harinya selalu belajar hadis, mengajarkan hadis, sehingga diwafatkan oleh Allah sesuai dengan kebiasaannya. Kalau begitu kita cari contoh orang yang biasa saja. Kalau itu kan seorang imam, kita bukan levelnya lah. Ada seseorang muadzin, seorang muadzin.
Di kampung halaman orang-orang biasa saja, bukan orang istimewa. Dan dia seorang muadzin di masjid di kampung halamannya. Dan dia memiliki sebidang tanah. Dia tanami dan dia berikan kebebasan kepada siapa saja yang ingin mengambil manfaat, silahkan ambil. Bahkan kalaupun hewan mau makan hasil tanam, dipersilakan, enggak dilarang. Tapi dia seorang muadzin dan tidak pernah terlambat untuk mengumandangkan azan. Tiba hari wafatnya dalam keadaan sakaratul 4 hari sebelum meninggal dalam keadaan sakit. Maka orang-orang membesuknya. Kalimat yang selalu diucapkan sebelum meninggal adalah astaghfirullah la ilaha illallah. Itu semua yang dia ucapkan sebelum dia meninggal. Astaghfirullah la ilaha illallah, astaghfirullah la ilaha illallah. Kemudian menghembuskan nafas yang terakhir. Tidak mungkin kalau dia bisa mengucapkan kalimat itu kalau sebelumnya tidak memiliki kebiasaan untuk mengucapkan itu. Karena dia sudah terbiasa sebelumnya. Setiap saat dia ucapkan astaghfirullah la ilaha illallah. Sehingga ini memberikan pelajaran bagi kita untuk selalu beristighfar, untuk selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah, subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang semoga apa yang menjadi kebiasaan itu Allah mudahkan kita nanti ketika sakaratul maut untuk mengucapkan kalimat itu. Kan itu merupakan tanda seseorang itu mendapatkan husnul khatim. Kan hadisnya sudah jelas. Man qala fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi man ada ala syai'in mata alaihi. Barang siapa yang memiliki kebiasaan sesuatu maka Allah akan wafatkan dia sesuai dengan kebiasaannya. Jangan sampai seseorang meninggal karena memiliki kebiasaan selalu bermaksiat, na'udzubillah dia diwafatkan dalam apa yang menjadi kebiasaan dari keburukannya, na'udzubillah. Karena kalau seseorang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, perjalanan setelahnya akan sulit. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa berdoa kepada Allah. Orang kalau sudah dimudahkan untuk senantiasa berdoa, tinggal menunggu pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita selalu bergantung kepada Allah. Dengan doa menunjukkan kita butuh, kita tawakal, kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang bisa disampaikan ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduk kita di majelis ilmu ini memberikan ketenangan, memberikan ilmu yang memberikan manfaat kepada kita. Dan ingat selalu hadis Rasul alaihi salatu wasalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga, jalan yang mudah untuk masuk ke dalam surga. Karena menuntut ilmu sampai nanti kita dikuburkan, baru berhenti dari kita menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.